Kalau kamu punya gambar seperti ini bakal kamu jual apa enggak? Saya yakin kamu gak akan menjual gambar seperti ini ya kan. Jadi kertas gambar seperti ini kamu jual ya kan. Karena apa? Karena kamu tahu kalau misalkan ini gak sempurna. Dan kamu tahu mana yang gambar yang sempurna untuk dijual. Nah itu adalah kenapa kadang-kadang orang cerdas, yang benar-benar cerdas itu mereka menunda untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Ya karena tadi mereka tahu mana yang sempurna. Sedangkan ini dibikin oleh anak saya ya. Jadi anak saya bikin ini dan ini mau dijual. Menurut dia ini bagus ya kan, ini layak untuk dijual. Tapi menurut kita tidak. Dan dia praktek ya kan, dia praktek menjual sesuatu. Dia mau menjual ini gitu kan. Sedangkan kita terlalu cerdas ya, kita tahu mana yang sempurna mana yang enggak. Jadi orang yang cerdas banyak ide, dia tahu mana yang sempurna mana yang enggak, mana resiko-resikonya gitu kan. Mereka itu cenderung banyak overthinking ya. Jadi mau berangkat melakukan sesuatu aja itu overthinking dulu gitu kan. Wah ini bagaimana nanti ya? Nanti kira-kira terjual apa mbak gitu kan, nanti kira-kira konsumen suka apa enggak gitu kan. Akhirnya kebanyakan mikir sampai akhirnya nggak jadi melakukannya. Apalagi kalau ditumpuk dengan dia itu suka punya banyak ide ya kan, ide usaha A, ide usaha B, ide usaha C gitu kan. Akhirnya mulai usaha A ya kan, naik berat ya, akhirnya dia ke yang B, mulai lagi kemudian pindah yang ke C. Akhirnya semuanya pusing, akhirnya balik ke A lagi karena ini sudah setengah jalan gitu kan. Akhirnya nggak ada yang selesai. Jadi intinya adalah kadang-kadang kita itu harus menurunkan yang namanya kualitas kesempurnaan kita ya, standar kita. Jadi katakanlah ada dua pikiran ya. Yang pertama adalah kita punya pikiran intelligence kita atau kecerdasan kita. Yang kedua itu adalah mode performa kita. Misalkan ya kita tahu teori sepak bola ya kan, kita tahu mana cara menendang yang bagus gitu kan, tapi tubuh kita itu belum terlatih untuk melakukan itu. Jadi ketika di lapangan kita lari katakanlah 10 menit aja udah menggos ya, udah capek gitu kan. Padahal harusnya kan 90 menit ya kan untuk di lapangan gitu kan. Jadi intinya adalah kita itu jangan cuma melatih pikiran kita aja, tapi melatih juga otot action kita. Jadi intinya kita lakukan aja. Kalau misalkan kita belum mampu untuk berlari selama 90 menit, ya minimal kita mencoba dulu berlari 5 menit, 10 menit ya di lapangan gitu kan. Misalkan untuk bola. Kalau misalkan untuk saya, kita cobalah misalkan mau bikin video yang bagus. Mulailah dari bikin video yang jelek ya. Seperti ini video yang menurut saya nggak bagus-bagus amat. Tapi ini bisa digunakan sebagai bahan latihan yang mana nanti kalau misalkan sudah ada feedback, saya bisa meningkatkan kualitasnya untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah nggak masalah menjual barang seperti ini, meskipun nggak laku. Jauh lebih baik daripada nggak melakukan apapun sama sekali. Terima kasih.